Dan saya diberi tema tentang tujuan hidup. Yang menurut saya salah satu tema yang menarik perhatian saya. Karena tujuan hidup itu adalah salah satu tema yang saya suka dan saya nggak bisa tolak. Kenapa? Karena hidup itu butuh tujuan. Kita butuh mau seberapapun banyaknya bensin yang kita punya, mobil yang kita punya, tapi kalau kita nggak tahu mau kemana, bensin itu akan terbuang sia-sia. Kilometer di mobil itu akan terbuang sia-sia. Sebaliknya kalau kamu punya tujuan, walaupun kamu hanya punya motor yang udah lama sekalipun, kamu kan bisa pergunakan untuk kebaikan. Saya kamu ada satu cerita. Kalau ada satu binatang yang saya paling benci, itu adalah kecoa. Saudara yang senang kecoa nggak di sini? Cuma nanya aja kita. Kecoa itu salah satu binatang yang traumatis bagi saya. Karena saya pernah nyapu, saya nggak bisa nginjek kan. Kalau nginjek takutnya berantakan kan. Saya mau sapu dia terbang di muka saya. It's very traumatizing. It's been 10 years, still traumatizing. Jadi kalau saudara anak muda di sini senang main game, kalau di lantai dia kayak level 5, begitu terbang kayak level 99 itu rasanya. Very traumatizing. Bagi saya jadi berpikir, ini gunanya apa binatang ini? Bagi saya karena satu, saya pernah baca, dia tuh nggak mudah musnah. Nuklir jatuh, kita musnah, dia masih ada di situ. Dia kalau saudara isolasi dia masih bisa hidup tanpa makan dan minuman. Sampai bilang, ini binatang macam apa ini? Agak gaib. Akhirnya saya tanya, yang paling tahu segala sesuatu, itu Google pada masa itu. Sekarang dia bukan yang paling tahu lagi, ada yang lebih tahu lagi. Saya tanya, ini gunanya apa sih? Dan saya baru ngecek, ternyata kecoa itu ada gunanya. Dia menghirup karbon dioksida, makanya dia ada tempat-tempat kotor. Dia punya banyak kegunaan di sana sini. Pas saya baca itu, ternyata makhluk gaib ini ada gunanya juga gitu ternyata. Dan ini yang pada waktu saya lagi baca itu, Roh Kudus kasih perenungan ke saya. Kecoa aja ada tujuan hidup, apalagi kamu. Apalagi kamu dan Anda yang di ruangan ini. Yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dan hanya karena Anda nggak mengerti tujuannya, bukan berarti nggak ada. Betul apa enggak saudara? Kita bisa nggak tahu banyak tujuan. Kita perlu punya tujuan supaya kita nggak tersesat, kita hemat waktu, arahnya jelas, dan nggak punya tujuan hidupnya sembarangan. Hidup nggak jelas dan tidak puas, habisin waktu. Nah statement yang saya bagikan. Kamu diciptakan Allah dengan tujuan. Hanya karena kamu belum sadar, bukan berarti tujuan itu nggak ada. Seseorang bisa nggak sadar akan siapa dirinya, tapi bukan berarti dia nggak punya banyak hal dalam kehidupan dia. Saudara tahu nggak, kita bisa punya handphone. Handphone kita bisa yang termahal. You can have a budget untuk beli handphone termahal. iPhone 20 gitu misalnya, saya nggak tahu tuh belakangnya buletannya udah berapa itu. Tapi hanya karena Anda punya handphone itu tidak berarti Anda paling ngerti cara pakai ya. Betul apa enggak Bapak dan Ibu? Bahkan handphone Anda mungkin lebih mahal dari punya anak Anda, tapi mungkin anak Anda bisa lebih tahu. Ada anak-anak yang jadi ahli IT di keluarga nggak di sini misalnya? Suka nanya, kan banyak bapak-bapak ibu-ibu saya suka perhatiin, orang tua saya juga gitu dulu. Dia bisa punya handphone lebih mahal, tapi nanya, Dek ini gimana cara pakainya? Sama, kita bisa punya satu hal, tapi kita bisa nggak ngerti. Maka dari hal itu kita penting untuk kenal Tuhan dalam kehidupan kita. Karena yang paling tahu satu barang itu bukan yang pakai, tapi yang buat. Saya masuk di akal sih ini saudara. Kenapa ini penting? Saudara tahu kenapa saya selalu pakai smartphone untuk kemana-mana? Karena ini suatu contoh yang menarik. Saudara tahu nggak? Smartphone sebelum dia jadi ada di tangan Anda, dia sudah terlebih dahulu muncul di dalam pikiran pembuatnya. Smartphone aja bisa gitu apalagi Anda. Maka ada satu lagu yang menurut saya alkitabiah adalah ku di tanganmu. Do you know that song? Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Kenapa? Sebelum Anda hadir di dunia ini, Anda sudah ada di dalam pikiran Tuhan terlebih dahulu. Oh my Lord, this is so beautiful. Anda bukan kebetulan. Saudara tahu nggak bahwa
Seorang anak, walaupun belum lahir, orang tuanya sudah sayang sama dia. Orang tua sudah sayang sama dia. Saya lagi menunggu putri saya yang pertama setelah bertahun-tahun karena sakit dan karena mujizat akhirnya bisa punya anak kami yang pertama. Sudah tahu nggak, persiapannya itu sudah ribet bahkan sebelum dia lahir. Ibunya, istri saya udah siapin berbagai macam kayak pantry untuk siap-siap. Udah beli baju ini, dibeliin baju ini. Seluruh dunia tuh ribut. Sampai setiap kali tante-tante ngomong, apa? Mau dikasih apa? Dikasih pemanas ini. Dikasih bathtub untuk anak bayi. Terus udah tahu kan baju bayi kecil-kecil banget kan. Dibeliin, dikirimin satu pak. Gede banget. Popoknya udah banyak. Dari yang paling murah sampai paling mahal. Bahkan sebelum dia lahir ke dunia ini. Makanya saudara bisa ngerti kenapa saudara dan saya diciptakan di hari ke-6. Karena hari 1 dan 5-nya Tuhan repot dulu, beresin dulu kamar bayinya. Supaya pas Anda nyampe, Anda udah bisa menikmati semuanya. Bayangkan kalau kita diciptakan hari kedua, belum ada atmosfer, baru muncul, terus hilang lagi gitu maksudnya saudara. That's the God that you and I serve. Orang yang merancangkan sesuatu yang baik. Anda bisa nggak tahu, tapi bukan berarti nggak ada. Tapi disitulah kita perlu tahu. Kenapa? Karena orang yang nggak tahu nilai satu barang, dia akan perlakukan barangnya sembarangan. Banyak orang memperlakukan hidupnya sembarangan, dia tidak tahu nilai hidupnya dia. That's one of the biggest problem. Efesus 2:8-10 mengatakan, sebab karena kasih usahamu kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kita lihat bahwa Tuhan menebus kita, mengasihi kita, dan ingin kembalikan harga diri dan tujuan kita. Tapi enggak cuma sampai situ. Ayat 9 bilang, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang memegahkan diri. Karena apa? Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, untuk melakukan pekerjaan yang baik dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, ini yang paling indah. Tuhan enggak ciptakan kita untuk nganggur. Makanya orang nganggur stres. Saya kalau boleh nanya, lebih stres mana? Stres karena nggak ada kerjaan atau stres karena kebanyakan kerjaan? Karena kebanyakan kerjaan mendingan. Rata-rata orang sih begitu biasanya ya. Kenapa? Karena orang yang walaupun kita banyak kerjaan ya, minimal ada sesuatu yang kita lakukan. Saya ngeliat orang-orang teman-teman saya yang lagi nggak ada kerjaan, stresnya tuh sedih loh. Aneh gitu. Kasihan. Tapi orang banyak kerjaan minimal, ya udah dia bisa do something. Kenapa? Karena itu kita. Kita nggak diciptakan untuk nganggur. Kita diciptakan untuk melakukan sesuatu. We are created to do good works. Kita bilang. Saat saya lihat handphone ini, satu, saya selalu belajar tentang tujuan hidup lihat handphone ini. Kenapa? Karena yang bikin handphone ini, seperti saya bilang tadi, dia sudah ada di pikiran penciptanya sebelum dia ada. Yang kedua, segala sesuatu yang dibutuhkan handphone ini untuk menang, udah ditaruh dalam dia. Saudara perhatian nggak? Semua alat tidak ada yang diciptakan sembarangan. Tidak ada apapun di ruangan ini sembarangan. Dia nggak tiba-tiba ada ting gitu. Semua ada desainnya. Apalagi Anda dan saya. So maka hari ini panggilan kita lebih dari apapun, kita untuk hidup sesuai desainnya Tuhan. Tetapi kan itu nggak mudah. Kita punya background berbeda-beda. Kita mau mulai dari mana? Tapi satu yang kita bisa mengerti, kita sadar bahwa Tuhan itu, makanya kita perlu kenal Tuhan. Tuhan itu nggak pernah menciptakan saudara untuk jadi pecundang. Saudara bayangkan bahwa handphone diciptain misalnya si Mas Steve Jobs pas masih hidup gitu. Yuk kita bikin handphone buat apa? Supaya rugi aja gitu maksudnya. Nggak ada di dunia ini orang kayak gitu. Kita diciptakan. Handphone diciptakan untuk, saya mau handphone menang, bisa bersaing, kuat, bentuknya harus shining, shimmering, splendid gitu maksudnya. Harus cakep banget supaya bisa bersaing. So kita di sini sadar, you are created to become a winner. Handphone ini aja diciptakan untuk jadi pemenang, apalagi Anda dan saya. So tentu ini jadi sesuatu yang gak mudah. Kenapa? Karena banyak di antara kita hidupnya kayak pecundang.
Kita mungkin lahir di keluarga yang mentalnya berantakan. Kita lahir di keluarga yang kacau. Tapi izinkan saya ngomong, disitulah Anda perlu kenal dengan Tuhan. Orang tuamu bisa melahirkanmu, tapi dia gak selalu paling tahu. Tapi yang paling tahu itu Tuhan. Makanya ada banyak orang yang bilang, ada perubahan di hidup seseorang pada dia kenal Tuhan sebagai juru selamatnya dia. Karena dia ketemu penciptanya langsung. Yang paling tahu satu barang itu penciptanya. So, sudah lihat kita diciptakannya seperti apa. Bahwa memang kita diciptakan tuh gak nganggur. Tapi saya cepat aja langsung. Sebentar. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Itu darah Kristus yang sama seperti darah domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara gini, penebusan Kristus bukan cuma bikin kamu available masuk surga. Kita berpikir bahwa ditebus berarti oke, saya masuk surga. Kita punya free ticket masuk surga. Tapi Alkitab bilang mendorongmu juga keluar dari apa? Cara hidup yang sia-sia. Kenapa? Karena seseorang bisa lahir atau dia bisa masuk surga, tapi kelakuannya masih belum kayak penghuni surga. Maka panggilan Tuhan adalah saya menebus kamu juga dari cara hidup yang sia-sia. Yang self-destructive, yang hancurin dirimu sendiri. Maka kenapa? Bagi Tuhan Anda sangat berharga. Maka hari ini kalau kamu punya habit-habit, kebiasaan yang self-destructive, mungkin ada di antara saudara, teman-teman muda yang suka beset-beset tangan, atau kau depres, atau apapun, ada banyak hal kau repress, kau perlu cek lagi. Maybe ada something dalam dirimu, yang kau gak merasa sebegitu berharganya. Tapi fakta Tuhan, menyelamatkan kamu dari situ. Saudara tahu gak, pada waktu kita ditebus, Tuhan gak punya agenda tersembunyi. Dia sayang kita dan gak mau kehilangan kita. Dikasihi mengeluarkan sisi terbaik dari diri kita. Nah, tapi ini yang orang jarang mengerti. Gini saudara, how God redeems me shows how much God values me. How God shapes me shows how God wants to use me. Bahasa Indonesia bagus ya, dia bilang gini. Bagaimana Tuhan menebus saya, menunjukkan betapa Tuhan mengasihi saya. Bagaimana Tuhan membentuk saya, menunjukkan bagaimana Tuhan ingin memakai hidup saya. Oh, ini orang menangkap gini. Kita hanya seringkali berhenti di atas. Bagaimana Tuhan menebus saya. Kita bilang bahwa dia menebus kita dengan darahnya mahal. Artinya apa? Kita nggak murah. Hanya karena Anda hidup yang nggak murah. Hanya karena kita seringkali hidup murahan, bukan berarti hidup kita murah, harga kita murah. Dia tebus kita dengan harga yang mahal. Dan mungkin kadang, kalau menurut saya bukan cuma mahal, tapi terlalu mahal. Karena saking mahalnya kadang kualitasnya awal-awal tidak seperti yang dibayangkan. Saya mau kasih contoh. Pada waktu bertahun-tahun lalu saya pernah beliin baju buat orang yang saya kenal. Saya nggak perlu sebut mereknya, sebut saja dari merek cukup mahal pada masa itu, mereknya depannya Z. Ya, saya nggak akan sebut mereknya. Nah, saya beli dengan uang yang saya punya dan saya bersyukur bahwa saya kasih bajunya, dia pakai, baru pakai sebentar, baru masukin, dia gerak sebentar, tiba-tiba robek bajunya. Berapa ratus ribu terbuang sia-sia pada masa itu. Dan saya pikir, kenapa barang semahal ini bisa robek cepet ya? Kayaknya kalau beli kaos oblong di pasar kayak lebih kuat bahannya menurut saya. Tapi di situ saya belajar, kadang yang bikin mahal itu bukan kualitasnya, tapi merek yang menempel di badannya. Merek yang menempel di baju itu. Dan kadang yang bikin Anda mahal tidak selalu karena kualitas Anda, tapi karena merek yang menempel di tubuh Anda, yaitu Anda milik Yesus Kristus Tuhan. Itu yang bikin kita mahal sebenarnya. Kalau kualitas kita perlu masih bangun. Makanya dia bilang gini, Tuhan menebus saya, menunjukkan bagaimana Tuhan mengasihi saya. Tetapi bagaimana dia bentuk saya, menunjukkan bagaimana Tuhan ingin pakai saya. Tuhan sekali lagi tidak memanggil saudara untuk diam aja. Dia mau pakai saudara menjadi salurannya untuk kemuliaannya dia. Tujuan hidup ciptaan itu selalu terkait dengan pencipta. Jadi tujuan hidup Anda, ini yang menarik. Your purpose of life is never about you. Kalau saya punya bangku, saya pakai bangku ini sebentar. Tujuan bangku ini bukan tentang bangku ini, tapi tentang kepentingan siapa yang duduk di bawahnya. So kalau saudara mau mengerti tujuan hidupmu, justru kau harus menjauh dari
Me, myself, and I. Karena justru pada waktu bangku ini mikirin dirinya sendiri, kalau dia cuma mikirin diri sendiri, dia tidak mau didudukin. Karena orang beratnya beda-beda, saudara. Ada yang beratnya di dosa gitu kan, berat di utang gitu kan, berat di harga diri gitu kan, beratnya macam-macam. Kalau mau kepentingan dia nggak mau didudukin. Dia mau happy-happy aja, shining, shimmering, splendid, nggak usah dikotorin, nggak usah dibersihin. Tetapi kalau dia sadar bahwa ini bukan tentang dia, dan izinkan ada manusia yang bukan dia duduk di sini, di situ dia menyadari bahwa tujuan hidupnya memang bukan tentang kenyamanannya, tapi tentang kenyamanan orang yang duduk di atasnya dia. Sama, the vision of your life, the purpose of our life is never about us, it's about God. Jadi ini bukan tentang tujuan hidup Anda, tapi tujuannya Tuhan lewat kita. Ini yang kita perlu percaya. Nah makanya Tuhan itu, nah ini yang saya paling suka tentang Tuhan. Tuhan itu tidak tertarik dengan yang Anda nggak punya. Setiap kali kita lahir, kita punya background berbeda-beda. Kita punya DNA yang berbeda-beda. Keluarga berbeda-beda. Suku, ras berbeda-beda. Itu semua Tuhan punya tujuan. Makanya kadang ada satu statement yang saya bilang ini. Kenapa saya ngomong hal ini? Karena kalau saudara lihat di seluruh Alkitab, saudara akan lihat tiap kali Tuhan pakai jenderal-jenderalnya atau nabi-nabinya, Tuhan selalu mulai dari satu pertanyaan, apa yang ada di tanganmu? Tuhan gak pernah, kalau saudara lihat di Keluaran 2, setiap kali Musa mau dipanggil Tuhan, Musa coba bilang, bingung, gak tahu bisa bikin ini, bikin itu, saya gak bisa Tuhan. Tuhan cuma nanya, apa yang ada di tanganmu? Dan saya selalu lihat kalau sudah perhatikan bagaimana pola Alkitab. Saya yang paling suka dari Tuhan. Tuhan tidak pernah tertarik menggunakan apa yang kita nggak punya. Tiap kali Tuhan mau pakai seseorang, Tuhan selalu pakai apa yang dia punya. Apa yang Anda punya. Jadi kalau saudara mau hidup untuk tujuannya Tuhan, saya mau kasih tahu, ada kabar baik. Nggak perlu lihat jauh-jauh. You can start dari apa yang Anda punya. Karena kalau saudara di Keluaran 3, Keluaran 4, semua Alkitab gitu. Semua ayat bilang bagaimana Tuhan selalu memulai dari apa yang kita dan saya punya. It could be many things. Makanya seorang gini, pada waktu kita ngomong tujuan hidup, orang selalu berpikir, saya gimana tujuan hidup? Saya bukan pengusaha. Mungkin beberapa ibu-ibu coba pikir, saya cuma ibu-ibu biasa. Bu, ibu-ibu bukan ibu-ibu biasa. Kau ngurus anak. Itu gak mudah. Ada tujuan Tuhan di baliknya. Kau lagi bangun generasi berikutnya. Makanya ini bukan soal Anda pekerjaan apa. Banyak orang berpikir bahwa tujuan hidup bicara ini pekerjaan saya. Tujuan hidup saya jadi dokter. Maaf, dokter, pengusaha, pendeta, itu bukan tujuan hidup. Alat untuk mencapai tujuan hidup. Anda bisa punya mobil, tapi mobilmu bukan tujuanmu. Mobil ada alat untuk mencapai tujuanmu. Motor ada alat untuk mencapai tujuanmu. So, bukan di situ tujuannya. Maka hari ini beberapa pertanyaan. Apa yang kita punya saat ini? Apa yang hatimu pedulikan? Ada seorang hamba Tuhan bernama Rick Warren yang bilang bahwa dia membagi kalau saudara mau tahu kira-kira Tuhan mau pakai Anda di mana. Ini mah ada 5 pertanyaan. Apa yang kita punya? Apa yang hati kita pedulikan? Apa yang kita bisa? Pribadinya seperti apa? Dan apa yang kita pernah alami. Kalau saudara perhatikan baik-baik, gak pernah bicara soal apa yang kita gak punya. Kalau saudara tidak pernah jadi seorang yang organize, jangan-jangan Tuhan gak panggil saudara di situ, it's fine. Tuhan panggil saya di tempat yang lain. Kenapa? Karena 5 hal ini ada sesuatu yang Tuhan mau pakai. Saudara punyanya apa? Mungkin you only have a business, mungkin saudara hanya pengusaha kecil, atau kamu mungkin karyawan kecil, mungkin Tuhan mau pakai saudara di situ. Apa yang hati yang pedulikan? Nah saudara harus perhatiin baik-baik. Apa yang hati Anda pedulikan? Apakah ada isu-isu tertentu di hatimu yang Tuhan pedulikan? Yang Tuhan kau pedulikan? Jangan-jangan memang Tuhan taruh saudara di situ. Apa yang kita bisa? Ingat saudara, ada orang-orang yang memang Tuhan panggil spesial untuk kekuatan tertentu. Dan justru saya punya kabar, kalau saudara nggak bisa berarti itu, saudara nggak dipanggil untuk itu. Suatu saat ada seseorang yang datang ke saya.
Kayaknya orangnya nggak di sini sih, puji Tuhan. Dia ngomong sama saya, Pastor, saya pengen bernyanyi untuk kemuliaan Tuhan. Oh, kelihatan keren ya. Saya pengen bikin karya yang agung luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Dan dia pede, suara saya bagus banget. Saya punya bakat terpendam. Oke? Pas dia nyanyi, saya dengar di voice note, saya bilang, kayak bakatmu dipendam aja terus mendingan ya. Saya nggak mau ngejek saudara, tapi kayak, ya Tuhan sih happy aja dengan suaramu. Tapi rakyat ini enggak. Kita udah sering dengar hal-hal berisik, klakson, dan sekarang kita dengar suaramu lagi. Saudara tahu kan albumnya, kayak dia kok bikin albumnya meledak di pasaran gitu. Banyak orang luka-luka maksudnya meledak gitu maksudnya. Baru kali itu saya dengar di mana orang pas nyanyi suara musik dan suara dijual terpisah gitu maksudnya. Saya cuma ngomong, saya nggak mau ngejek, saya tidak mau merendahkan atau apa-apa. Tapi kalau kamu jadi penyanyi, I support you, tapi latihan dulu ya. Itu aja yang saya minta, latihan dulu. Dia tersinggung. Tadi dia udah mau datang ke gereja saya, dia tersinggung dan gak datang lagi seumur hidupnya dia. Saya bukannya mau ngejek, tapi saya cuma kasih tahu, kadang ketidakbisaan kita juga menunjukkan Tuhan gak pakai kita di mana. Amin saudara, apa saya masuk di akal? Kenapa? Karena memang Tuhan itu mau, kalau dia mau pakai seluruh hidupmu, ya kadang dia harus terima dan dia harus tahu bahwa saudara punya kelebihan, kekurangan, dan dia nggak fokus dengan kelemahan saudara. Dia mau taruh saudara di mana yang saudara bisa. Karena memang didesain saudara seperti itu. Nah bagaimana saudara ngeresponin ini? Menunjukkan iman kita sama Tuhan. Saudara tahu nggak? Yang paling terakhir itu paling menyakitkan. Experience. Semua orang punya pengalaman, tapi tidak semua pengalamannya baik. Ada orang-orang yang mengalami pengalaman buruk. Dan setiap kali datang sama saya, Pastor saya pernah bercerai, saya pernah diiniin, digituin. Bagaimana ini bisa memuliakan Tuhan? Dan saya cuma bisa bilang, tidak ada orang yang bisa ngerti orang pernah bercerai selain mereka yang pernah bercerai. Saya nggak bilang bercerai boleh ya, I'm not saying that. Cuma hidup kan seperti seorang filsuf bernama Cak Lontong bilang, hidup seperti sekumpulan tempe, saudara. Tidak ada yang tahu. Jadi kadang hidup itu ada-ada aja begitu. Hidup itu ada gila-gilanya. Kalau anak sekarang bilangnya, Pastor kadang hidup ini seperti prediksi BMKG. Tidak pernah benar, saya setuju. Saya bukan mau ngejelekin ya, sorry. Kalau ada BMKG di sini, please listen. Menurut saya BMKG ada satu yang prediksinya paling konsisten salahnya. Jadi kalau saudara mau tahu, sorry kok ada di situ ya, saya liatin baik-baik, saya liatin. Kalau misalnya hari ini akan panas, berarti hujan hari ini, oke. Kalau hari ini akan hujan, berarti panas. I've seen it, saya perhatiin baik-baik, saya sampai suka bercandain mereka. Kalian tepat sekali melesetnya, so proud of you. Nah, tapi saya bilang, hidup emang gak bisa ditebak. Dan kita bisa lahir dari brokenness berbeda-beda. Tapi saya coba bisa bilang, siapa yang bisa melayani orang-orang broken, selain mereka yang pernah Tuhan izinin broken. Pada tuh orang pernah broken, Tuhan gak menghendaki, tetapi Tuhan bisa pakai hal itu. Saudara, ada teman saya yang dia depresi berat, karena ada satu hal di tubuhnya dia. Akhirnya dia memilih jadi psikolog, karena dia gak mau ada orang-orang ngalamin kayak dia. Dan dia mau sambil dia belajar sendiri. Sampai detik ini, sekarang Tuhan pakai dia luar biasa. Dia pakai untuk bisa bantu teman-temannya yang problematik di mental ya. Dan saudara tahu kalau saya boleh jujur, saya adalah produk dari pahitnya gereja. 2005 adalah masa di mana keluarga saya ngalamin politik gereja. Saya nggak mau menjelek-jelekan, it's just the reality ya. Saya pahitnya cukup lama, 1 dekade tuh saudara. Itu kalau kredit rumah udah mau setengah tuh beres tuh misalnya. Pahit nggak saudara? Oh pahit tentu saja. Itu pengalaman yang saya kalau beritanya tidak mau inget-inget. Tetapi saya nggak tahu setelah bertahun-tahun justru gara-gara pahit itu saya jadi kesel ya. Jadi kesel kayak, jadi dulu tuh keluarga kami melayani di gereja yang cukup besar. Dan saya pikir kita kan suka ada mental, besar artinya benar ya. Mentalnya ada kayak gitu kan. Terus saya mikir kalau gereja sebesar ini aja problematik. Terus yang bener kayak gimana? Tapi gara-gara itu saya jadi belajar. Di dalam segala pahitnya saya, dendamnya saya belajar. Ini apa yang benar sih? Akhirnya gara-gara itu bertahun-tahun kemudian, mana saya tahu ternyata saya jadi pendeta juga. Bisa saya jadi ngerti kebutuhan orang.
Saya jadi ngerti hati-hatinya supaya nggak bikin mereka pahit. Saya jadi ngerti titik-titik yang orang tuh nggak pernah mengerti. Kalau misalnya saya ngomong ini ujungnya seperti apa. Akhirnya saya bisa bangun sistem yang peduli mental health mereka, yang peduli juga kesehatan mereka, dan mendorong mereka untuk maju, nggak cuma jadi sapi perah aja dan sebagainya. Saya nggak bisa lakukan hal itu kalau saya nggak ngalamin apa yang dialamin. Dan saya cuma kasih tahu saudara, you can have a bad experience, but bad experience di tangan good God, itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. So, apapun keadaanmu, saudara bisa lahir dari keluarga yang buruk. Kau bisa lahir dari keluarga yang berantakan. Tapi tidak berarti itu akan terjadi pada Anda dan saya. You can have a good family. Dan saudara bisa keluar dan kau bisa bagikan pengalamanmu pada mereka. Dan saudara bayangkan, kalau aja kita fokus dengan apa yang kita punya. Kerjakan tujuan Tuhan, masa Tuhan, musim Tuhan di hidup saudara. Nggak lihat kiri kanan. Saya rasa nggak bakal ada orang iri. Isu terbesar yang kedua di pelayanan adalah seringkali kita iri sama panggilan orang lain. Kita sering ngerasa, wah jadi musician, jadi tim worship team itu bagus ya. Saya pengen jadi pemain gitar, pemain musik, atau pemain kecerekan. Bukan gitaris, kecerekis gitu misalnya. Tapi the problem is, nggak seperti itu konsepnya. Kalau saudara nggak dipanggil untuk itu, emangnya pelayananmu hilang gitu. Dan saudara tahu nggak bahwa di balik para musician yang luar biasa dahsyat yes ini, yang cukup diurapi, saya nggak tahu pakai minyak urapan apa mereka. Saudara tahu nggak, wah ada tim lain yang di belakang yang mensupport mereka agar mereka bisa berfungsi dengan baik. Ada di sini. Sampai saudara melayani enggak? Saudara, saya berkali-kali ngajarin hal ini di tim saya dan saya akan ngomong ini sampai sebebusa. Tak terlihat bukan berarti tidak penting. Ada pelayanan di ruang ini yang mungkin enggak kelihatan. Saudara enggak lihat dampaknya seperti apa sekilas. Tetapi bukan berarti enggak penting. Emangnya enggak, yang siapin air itu enggak penting saudara. Yang siapin konsumsi enggak penting. Dan saudara tahu nggak, di balik gegap gempitanya para worship team ini, ada mereka yang udah siapin sound dengan baik. Ada mereka yang udah urus-urus kabel, urus-urus multimedia, sehingga saudara bisa menikmati, tadi bisa nyanyi dengan baik. Saudara bayangkan kalau misalnya yang urus multimedia telat-telat terus saudara. Mau nyanyi apa kita? Kadang kita kan suka terperangkap di lirik kan. Terus saudara pernah nggak membayangkan, kalau musisi, orang soundnya gak pinter gitu. Berantakan saudara. Saya punya teman pemain band dulu. Mereka band yang keren. Saya kagum sama mereka. Terus tiba-tiba ada momennya mereka main jelek banget. Saya nanya, lu main jelek banget sih? Dia bilang, tukang soundnya ngambek katanya. Kurang duit rokok katanya. Karena cukainya mahal sekarang. Jadi duitnya harus lebih banyak. Di situ memberikan kita ide bahwa kadang tujuan hidup kita, pelayanan kita tidak akan selalu terlihat. Tapi hanya karena gak terlihat, bukan berarti gak penting. Saudara tahu gak, bagian terpenting di tubuh kita itu gak kelihatan. Jantung, usus, ginjal. Tapi begitu itu bermasalah, problem hidupnya semua. Istri saya autoimun. Ulcerative colitis, IBD-UC. Ususnya banyak sariawan. Gak kelihatan sakitnya. Tapi dampaknya bisa bikin dia hampir lewat. Sampai bikin kami hati-hati. Sampai awal pernikahan dulu kami bilang, kita gak usah punya anak ya, saya gak mau kamu menderita. kami punya anak. Simply karena Tuhan yang kasih izin. Saya dapat impression, istri saya dapat vision, kita pikir gak mungkin. Kamu kan sakit, aku gak mau kenapa-napa. Kalau gue punya anak, hilang istri, males banget kan. Dramatis banget hidupnya. Tapi kita berdoa 3-4 bulan. Tuhan kasih damai sejahtera. Kita ke dokter, dokternya bilang, I think this is fine, go for it. Dan sekarang sebulan lagi anak itu lahir. Puji Tuhan, Tuhan yang baik. Ada satu statement yang saya bagikan. Start where you are. Use what you have. Do what you can. Ini sesuatu yang akan selalu kita bisa pakai di semua musim kehidupan. Saudara, perekonomian gak selalu mudah, hidup gak selalu mudah. Tapi kalau saudara mau memenuhi
kehendak Tuhan di setiap musimmu. Ini yang kau bisa lakukan. In every season, start where you are. Use what you have. Do what you can. Mulai dari kau ada di mana. Kalau kau misalnya bukan dari keluarga yang privilege, ya gak apa-apa. Berdamai dengan hal itu, kau coba lakukan yang kau bisa. Kau gunakan yang kau punya. Musa pakai tongkat gembala. Dan tongkatnya itu justru ngebelah Laut Merah. Itu cuma tongkat. Tuhan bisa pakai itu semua. Dan terakhir, do what you can. Ada banyak hal yang kita tidak bisa lakukan. Tapi ada yang bisa. Itu yang kita lakukan. Kita bisa gak mengubah banyak hal? Gak bisa, saudara. Mengubah dunia, gak selalu bisa. Tapi kita bisa mengubah hal-hal tertentu di kehidupan kita. Makanya kita gak usah lihat kiri kanan. Lakukan yang kita bisa. Kalau misalnya Anda mungkin Tuhan panggil pelayanannya gak besar atau gak bombastis seperti yang orang bayangkan. It's fine. Gak apa-apa. Beriman, Anda tidak berusaha jadi orang lain. Tidak iri sama berkat orang lain. Fokus kembangkan talenta, karunia, dan jalan yang Tuhan tetapkan. Saat saudara, gini, salah satu bukti kita beriman sama Tuhan, kita percaya sama Tuhan. Maka kita belajar untuk beriman. Tapi beriman tuh apa sih? Kalau kau benar percaya Tuhan, ini yang kita akan terjadi. Kita gak berusaha jadi orang lain. Kita akan secure dengan siapa diri kita. Mungkin kita bukan orang sempurna. Mungkin kita bukan orang seperti kita bayangkan. Saudara, kalau ditanya, saya bukan makhluk ekstrovert saya. Saya bukan yang istilah anak sekarang social butterfly yang dan sebagainya. Saya gak kuat, saudara. Saya bukan orang yang loud. Ada pendeta-pendeta yang gak tahu corongnya itu bisa kencang banget. Saudara, dia teriak, setan aja takut, saudara. Kalau saya ngomong kan, setan juga dengar di situ, bagus banget tuh kalau begitu. Dia nggak terintimidasi dengan teriakan. Tapi saya pikir, kalau saya coba teriak-teriak seperti itu, nggak mudah hidup saya bakalan. Suara saya cepat habis. Belum, teman saya, Pastor Christopher Tapeheru, yang sering khotbah kemana-mana. Kita sering khotbah kemana-mana, cuma kan dia memang teacher yang penginjilan Tuhan pakai. Cara dia ngomong kan kayak gitu kan. Gue gak tahu lagi kok gak Yesus gak mati bagi gue gitu kan. Hidup aing suka-suka aing gitu. Saya pernah iseng di kaca iseng ya. Gue gak tahu kok Yesus mati bagi gue. Kok aneh banget kedengarannya gitu ya. Ya kan modelnya kayak gitu dia kan kayak. Kalau roh kami peluk gitu dan sebagainya. Kalau saudara ntar datang lagi, dia datang lagi, ntar coba denger deh. Oh iya kayak gitu ya, iya. Look, if I try to be somebody, saya sedang menginsult Tuhan. Saya sedang ngejek Tuhan. Karena saya ngerasa body saya gak baik bagi saya. Hari ini saudara, be secure in who you are. Be secure dengan siapa dirimu saat ini. Jangan iri sama orang lain. Kembangkan apa yang kau punya, karuniamu. Dan jalan yang memang Tuhan tetapkan di kehidupan kita. Saya udah mau selesai saudara. Nah ini yang kita perlu pegang lagi. Tujuan hidup ciptaan adalah untuk kepentingan pencipta, bukan dirinya sendiri. Dari tahun ke tahun, kita perlu mengerti bahwa our life is never about us. It's always about God. Rencananya dia. Jadi ada orang suka berdoa, Tuhan, aku melibatkanmu di rencanaku. Menurut saya doanya agak salah. Harusnya doanya, Tuhan, libatkan saya di rencanamu. Jangan bilang Tuhan kami undang engkau. Enggak. Tuhan ini milikmu. Jangan diundang. Ini ruangannya dia kok maksudnya. Kita yang harus ikut dia. Makanya ada orang bilang gini bahwa kita berdoa biar Tuhan di pihak kita. Salah. Harusnya kita berdoa agar kita yang di pihak dia gitu maksudnya. Ini bukan tentang kita. Lihat kan saudara. Bahasanya cuma beda sedikit. Tapi pembaruan budinya berbeda sama sekali. Satu bilang, Tuhan aku melibatkanmu. Satu bilang, Tuhan libatkan aku. Itu aja jauh banget saudara. It's a totally different mindset. So makanya dari tahun ke tahun kita harus mengerti. The purpose of life is never about you. It's about God. Dan bagaimana Tuhan memakai saudara berdaulat
mengatur saudara dalam segala kehidupanmu, dengan segala kekurangan, kelebihan, dan backgroundmu. Dan dia mau pakai seluruh hidupmu. Segala hatimu yang kamu punya, yang kamu pernah alami, segala kekhawatiranmu, segala apa yang kau sukai, God wants to use all that. Makanya statement terakhir, ada seorang hamba Tuhan dalam Tim Keller yang bilang, bagaimana mungkin kita bergaul erat dengan orang yang sudah serahkan diri sepenuhnya untuk kita, tanpa kita juga serahkan diri sepenuhnya kepadanya dia. Ada satu pribadi yang sudah memberikan segalanya kepada Anda dan saya. Bagaimana mungkin kita gak serahkan semuanya juga? No matter what season you are in. Anda pengangguran, Anda ibu rumah tangga, kau pengusaha, kau lagi cari kerja, no matter what season you are in. Start where you are. Use what you have. Do what you can. Dan juga percayalah bahwa ini termasuk dari rancangannya dia. Dan someday kita, kalaupun saudara lahirnya di lembah kekelaman, kau gak akan lama di lembah kekelaman ini. Kadang kita selalu sadar penyertaan Tuhan itu terlambat. Saya ingat, saya akan tutup dengan cerita ini. Kita kadang gak selalu bisa ngerti rencananya Tuhan. Harus diakuin. Tapi bukan berarti rancangan itu buruk ya saudara ya. Silakan saya undang worship team untuk kasih dentingan mistis. Mulai siap-siap. Suatu saat saya punya teman saya yang ini udah lama sih. Dia datang ke saya, dia bilang bahwa saya udah lama pacaran sama dia, malah saya putus sama dia. Udah mau nikah malah putus. Kenapa ini terjadi Tuhan? Kalau lagunya Agnes Mo zaman dulu lagunya, kalau dulu Agnes Mo dulu bikin lagu judul Coke Bottle, diplesetin jadi Coke Batal gitu maksudnya. Menikahnya gagal gitu misalkan. Kenapa Tuhan pertemukan aku? Kau tidak untuk tidak bikin aku bersatu. Ya dia bikin puisi depan mata saya gitu. Saya bilang, dan dia bilang semua pria sama aja pastor. Saya bilang yang suruh cobain semua siapa gitu maksud nomor satu itu. Yang suruh cobain semua beda-beda yang suruh cobain semua siapa? Tapi saudara tahu gak, setelah bertahun-tahun kemudian dia balik ke saya dan bilang, sekarang saya punya pernikahan bahagia, saya punya keluarga yang bahagia, saya bersyukur, saya putus dari makhluk gaib itu. Oh iya. Poin saya adalah hari ini, kenapa saya cerita hal ini, walaupun saudara gak mengerti, akan ada waktunya engkau bersyukur atas doa-doamu yang tidak dijawab. Akan ada waktu engkau bersyukur atas doa yang Tuhan bilang enggak, karena enggaknya dia justru membawamu ke tujuannya dia, untuk memuliakan dia, membentukmu jadi makin sama seperti dia, dan kau akan mengambil kemuliaan bersama dia, dari kemuliaan sampai kemuliaan bersamanya. Tuhan Yesus memberkati semua saudara. God bless you all. Ada Tuhan, selalu ada harapan. Dengan kuasa-Nya Dia berikan pertolongan, meski jalannya tak bisa kulihat, pasti ada Tuhan.